Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi yang nanti saya harapkan adanya prestasi bagi tim nasional Indonesia. Prestasi itu bisa juga adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan itu. Ya dong, targetnya kan dari federasi itu dan juga keinginan kita semua. Ini kan harapan dan mimpi kita. Agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Tapi ini mimpi kita dan kita harapkan adanya pergantian pelatih ini adalah untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kemudian kita tunggu nanti siapa yang akan melatih timnas U23. Kita harapkan, ayo sama dong lolos ke semifinal. Kan nanti kemungkinan akan ada lagi nih tambahan pemain-pemain baru kan. Kita harapkan nanti kalau bisa pemain yang muda juga. Gak apa-apa, ya kan kita dukung pemain-pemain diaspora kita. Mereka luar biasa perjuangan di atas lapangan. Dan saya pikir dalam hal ini PSSI juga mengambil keputusan untuk mengganti Sintayong juga melalui pertimbangan yang cukup serius. Jadi kita juga jangan negative thinking, seolah-olah ada yang mempengaruhi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Gak bisa seperti itu dong. Ya, beliau adalah sosok yang profesional. Tentu apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir tentu dengan pertimbangan yang serius dan pasti sudah dikalkulasi. Resikonya sudah dikalkulasi. Jadi nggak asal gitu. Jadi sahabat-sahabat Garuda, enjoy the moment. Timnas Indonesia akan bermentas dengan yang namanya round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sahabat-sahabat Garuda, sebelum pada event itu, round 3, Timnas Indonesia di level juniornya akan bermentas di Piala Asia. Di bawah komando kalau nggak berubah yaitu dari Coach Nova Arianto dan Coach Indra Sapri. Tentunya dengan juga yang namanya pergantian pelatih timnas senior Coach Sintayong yang diganti, yang sedang digadang-gadang, bahkan dirumorkan oleh segenap media luar. Kalau media luar sudah merumorkan yang dulu-dulunya Indonesia bukan siapa-siapa, bahkan tidak kenal mungkin ya Fabrizio Romano, tidak kenal dengan namanya Indonesia mungkin. Tetapi dengan gebrakan ini saat ini melihatlah dunia, mata dunia mulai menyoroti, mulai membuka sedikit demi sedikit dan bahkan membuka secara lebar bagaimana perkembangan timnas Indonesia saat ini. Apalagi dengan pergantian pelatih itu, sehingga kita melihatlah beberapa media, bahkan dari media luar, dengan pemecatan ini bahkan ada media yang mengatakan ini adalah media yang memecah belah, mengadu domba dan segala macam. Lain halnya dengan pandit-pandit yang memang perpecahan-perpecahan yang selalu terjadi. Bung, apa komentar Anda tentang berita terbaru STY? Bung, Anda pasti update dong beritanya hari ini. Oke, apakah Bung senang atas ini semua? Bung diam aja, apakah mau ikutan seperti Coach Justin, tidak lagi mau senggol-senggol STY? Oke, kira-kira apa yang Anda harapkan dengan penggantinya? Yang terakhir, kalau nggak mau jawab juga, mengapa Anda harus diam? Apakah ini akan selamanya? Gila, dia nggak mau jawab juga. Oke, Bung, kalau begitu, God bless you. Mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Sintayong, tapi kenapa tiba-tiba kita berhak nanya dong? Ya, ucapan perpisahan PSSI terhadap STY jelas seperti petir di siang bolong. Jika alasannya karena kekalahan di Piala AFF, jelas sulit diterima. Sebab selama ini STY berhasil membawa timnas melangkah jauh, lolos Piala Asia hingga potensi masuk di Piala Dunia yang masih terbuka lebar adalah prestasi yang luar biasa. Lantas kenapa harus berhenti? Apalagi kontrak STY baru akan berakhir di 2027 mendatang. Apakah dengan mengganti pelatih adalah jaminan stabilitas dan konsistensi pemain? Tim seperti Arab Saudi mungkin adalah contoh praktisnya, meski telah melakukan pergantian pelatih, namun progresnya masih tetap sama. Tapi secara tersirat menurut PSSI, STY dianggap kurang komunikatif dan taktik yang digunakan kurang bisa dipahami pemain. Apalagi melihat kapasitas pemain timnas kali ini, perlu pelatih yang lebih mumpuni. Berharap pergantian pelatih kali ini tidak membuat timnas kembali ke zaman kegelapan. Agenda Piala Asia dan potensi lolos Piala Dunia harus tetap menjadi fokus utama. Sekali lagi terima kasih banyak Sintayong, sentuhanmu sangat berarti bagi perkembangan sepak bola tanah air. Sudah membangun fundamental yang baik dan tidak mudah memulai dari minus. Gimana menurut kalian? Apakah dengan pergantian pelatih adalah jalan keluar yang diperlukan saat ini? Syariah, debat tetap pakai adab. Namun sahabat-sahabat Garuda,
Bagaimana menurut kalian? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa kalian kasih komentar yang sekeras-keras mungkin. Reaksi kalian silakan dikasih. Pertama, yang paling menarik buat saya adalah rumor tentang judi online, judinya itu. Dia punya utang judi rupanya, Clifford ini. Kayak di BU gitu. Nggak tahu Luar biasa apa netizen hubungannya. sampai Dia nggak sedang sepak itu bola ya. gitu ya. tapi disampaikan begitu. Lalu yang kedua tentang orang ini bisa nggak nanti menggantikan STY? Pertanyaan. Oke. Karena kalau dilihat CV-nya, kalau dilihat ini rekam jejaknya belum banyak dia melatih kayak gitu, lebih banyak dia jadi asisten pelatih. Lalu yang ketiga, prestasinya ketika main sepak bola, memang oke, tapi juga bukan orang yang paling baik juga ketika di Barca, ketika di tempat lain juga bukan orang yang mereka dia bisa bagus main, tetapi kayaknya tidak terlalu banyak penghargaan secara pribadi yang dia terima juga kayak gitu. Jadi lalu waktunya kan sedikit banget nih. Penggantian STY cuma 2,5 bulan tadi seperti dikatakan kata Bang Nurdin. Sanggup nggak dia masuk ke timnas Indonesia dan mendorong prestasi yang sudah dicapai oleh STY ini menjadi lebih baik lagi? Itu pertanyaan netizen tuh ya? Itu pertanyaan besar itu. Itu pertanyaan netizen. Tapi apa jawaban juga dari netizen? Ketidakyakinan kah? Atau wah ini keputusan yang salah kah? Atau apalah gitu ya? Pro kontra sih ya. Pro kontra. Kalau yang optimis ya tetap saja mereka bilang setidaknya STY keluar dulu sehingga pemain-pemain yang sudah ada ini bisa lebih dimanfaatkan lagi, karena banyak sekali yang kecewa dengan pertandingan belakangan dari STY yang sepertinya kok tidak banyak pemain yang dilibatkan atau bergantung pada pemain-pemain tertentu seperti itu. Lalu juga berharap pemain muda tetap diberi kesempatan oleh Clifford ini untuk main di dunia internasional, karena itu sudah dibangun oleh STY. Oke, jadi itu ada juga kekhawatiran komentar kayak gitu tuh. kekhawatiran pengguna media sosial ya soal akan diprioritaskan mungkin yang diaspora, perhatiannya akan jatuh ke pemain diaspora dibandingkan pemain kita. Ada juga kekhawatiran netizen. Kekhawatiran itu kan sejak zaman STY juga. Di STY juga tetap dikhawatirkan karena kalau kita mau mengambil pemain kemarin yang main di diasporanya terlalu banyak menurut banyak teman-teman dari netizen. Liga kita apa gunanya kalau kayak gitu kan, dipertanyakan tuh, liga kita apa gunanya kalau kayak gitu. Tapi juga banyak yang memuji karena STY pada waktu itu dengan mengambil banyak diaspora, dia juga mampu membawa Indonesia di kancah internasional dengan prestasi yang juga tidak sedikit gitu. Pertandingan-pertandingannya bagus, ranking FIFA kita naik, masuk gugur ya, ini babak gugur juga di Piala Asia. Itu prestasi-prestasi yang banyak sekali diangkat oleh netizen. Oke. Maha benar netizen dengan segala komentarnya kan gitu ya berarti ya. Oke, saya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin masih bersama kami, Bang Nurdin. Bang Nurdin, sisa 2,5 bulan, Bang. Tapi kan Anda tadi menyebutkan ya Anda manajer klub juga, Anda juga manajer timnas, selaku direktur bahkan ketua umum juga. Nyatanya benar-benar 2,5 bulan nggak Bang Nurdin? Karena ini pemain kan nggak di sini, Bang. Pemain kan ada yang di sana juga begitu loh, di luar negeri sana gitu. Waktu zaman yang lalu ya, waktu zamannya saya ketua umum maupun sebelum saya, kita terkadang waktu itu melakukan suatu program yang instan. Misalnya kita pernah mengirim pemain ke Eropa setahun, 2 tahun di sana, tapi kemudian gagal juga investasi. Kita mengandalkan Liga Indonesia juga belum memberikan harapan yang seperti diharapkan oleh masyarakat kita, di mana bangsa adalah bangsa bola. Nah, oleh karena itu sebetulnya strategi PSSI sekarang dengan naturalisasi yang ada sekarang itu dengan mereka bermain di Eropa, itu adalah suatu pilihan yang sangat tepat karena mereka bertanding dalam level tinggi. Kalau bertanding di Indonesia itu kita masih di bawah, bukan di bawah standar, tapi kita belum seperti level dunia gitu. Nah, kalau mereka bertanding di Eropa itu kan sudah berada di level yang sangat tinggi. Menurut saya itu sangat tepat. Nah, oleh karena itu pelatih itu hanya dibutuhkan pemahaman tentang kualitas individu, karakter individu. Setelah itu dia meramu taktik dan strateginya, menciptakan kerjasama bagi seorang pelatih yang qualified. Itu tidak lama, seminggu cukup, sebulan cukup. Kalau kita lihat ya pemain-pemain dunia ketika prakualifikasi Piala Dunia di negara-negara maju, itu mereka berkumpul cuma 3 hari, 4 hari, paling lama seminggu gitu. Mereka sudah langsung bertanding. Nah, kalau kita 2,5 bulan waktu yang sangat cukup, itu waktu yang sangat cukup sekali. Nah, oleh karena itu maka ketika ada netizen, kita memahami netizen tadi yang disampaikan 50%, saya bisa maklum itu karena tidak terlalu memahami tentang kondisi masa lalu membandingkan sekarang. Saya kasih contoh lagi, waktu kita Piala Asia 2007 tanpa naturalisasi kita bisa 3 terbaik sebetulnya. Hanya waktu itu kenapa kita tidak lolos, karena tidak ada 3 terbaik. Itu kalau sekarang ada 3 terbaik. Tapi
prestasinya lebih bagus lead golnya waktu Piala Asia 2007. Itu perbandingan yang netizen mungkin tidak tahu itu. Yang kedua, memang Sintayong kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa menafikan dia ada prestasi. Salah satu prestasi yang bisa meyakinkan pengurus PSSI zamannya Pak Imam Bule, yaitu mengambil naturalisasi dengan pemain yang punya darah Indonesia. Itu prestasi sebetulnya. Tapi kalau dari sisi prestasi pertandingan, coba tunjukkan kepada saya siapa ada yang mana yang dia berprestasi dalam level tinggi atau yang diharapkan oleh bangsa bola. Kita cuma cinta belum pernah juara kok. Di Asian Games, Asian Games, Piala AFF, justru tapi dia berprestasi kalau ukurannya menjadikan Indonesia juara itu. Dan mengganti pelatih itu adalah hal yang sangat biasa. Saya kasih contoh tadi, dalam kualifikasi ini sudah 3 pelatih yang diganti. Arab Saudi, Roberto Mancini. Kurang apa Roberto Mancini ketika dia menangani, tapi belum tentu cocok yang melatih di Arab. Nah, sama dengan kita, Sintayong itu bagus, tapi bagusnya kalau di Korea. Itu di Indonesia dengan speed and power tidak cocok. Di Indonesia itu karakteristik pemain kita itu tidak berbeda dengan Brasil itu, main dari kaki ke kaki dengan cepat. Itu saya bisa paham dari sini karena sudah lama berkecimpung di bola gitu. Oleh karena itu pilihan ini sangat tepat bagi PSSI. Kalau saya sih, ada kasih ketua umum waktu kalah lawan Chelsea sudah langsung saya ganti tuh. Ini menurut saya sudah terlambat malah. Bang Nurdin, saya ke Bung Erwin terakhir. Bung Erwin, ini kalau tadi kan disampaikan ya, palingnya seminggu maksimal cukup lah untuk bertemu dengan pelatih. Tapi kalau kita bandingin dengan STY, mungkin yang sudah paham, sudah kenal skill, kemampuan, kepribadian dari masing-masing pemain. Nah, ini cukup nggak waktunya buat pelatih baru nanti dalam waktu yang mungkin maksimal seminggu misalnya? Faktanya nggak sampai seminggu. Belakangan ini ya, mungkin kalau di masa lalu bisa pemain timnas liganya diliburin gitu ya. Pemain timnasnya kan pemain yang dari klub Indonesia semua di masa lalu, nggak ada diaspora kan. Bisa liganya diliburin, TC seminggu 2 minggu atau bahkan sebulan gitu, atau dikirim kemana gitu. Sekarang nggak akan bisa seperti itu karena pemain itu punya klub itu berkompetisi ya. Jadi ada yang namanya FIFA Match Day, entah itu pertandingan uji coba atau pertandingan resmi seperti kualifikasi Piala Dunia nanti bulan Maret ya. Jadi nggak mungkin pemain itu kumpul dalam waktu seminggu ya. 5 hari, 4 hari itu udah maksimal. Kita nanti waktu pertandingan lawan Australia, sangat mungkin pemain yang dari Eropa langsung ke Australia. Kumpul 3 hari, 4 hari itu sangat maksimal. Jadi seminggu yang tadi Anda bilang tuh nggak akan juga penuh seminggu begitu ya? Nggak akan gitu. Dan itu yang dimiliki oleh pelatih baru nanti, entah siapapun itu. Kalau sekarang namanya kan Patrick Kluivert. Ya kita nggak tahu, diresmikan nanti tanggal 12. Apakah dia atau bukan. Tapi yang jelas pelatih baru memiliki waktu yang sangat sedikit. Jadi ini resikonya cukup besar ya? Ini resiko yang sangat besar. Ya, resiko yang Kenapa Anda mengatakan sangat besar? Bang Nurdin mengatakan tadi ini biasa kok. Biasa, memang biasa. Tapi ini kan pilihan yang diambil oleh PSSI dan resikonya sangat besar. Dalam hal teknis, ya itu tadi pelatih yang baru memiliki waktu yang sangat sedikit, waktu yang sangat sempit menjelang pertandingan lawan Australia ya tanggal 25 Maret. Paling lama 5 hari. Bagaimana beradaptasi dalam waktu kurang dari 5 hari atau 4 hari? Tapi Anda sendiri yang bilang tadi Bung Erwin bahwa dari segi komunikasi ini kan sebetulnya kan masuk kan mayoritas dari pemainnya segi komunikasi, iya kan? Tapi dari segi teknis kan kita belum lihat. Kalau dari segi komunikasi jelas masuk, orang sama-sama bahasa Belanda, ya kan? Dari segi teknis nanti akan kita lihat waktu lawan Australia masuk nggak, cepat nggak adaptasinya. Dari segi teknis itu dari teknis. Pola permainan total football itu kan termasuk teknis juga kan seharusnya? Ya masuk secara kultur. Tapi ketika diaplikasikan di lapangan, yang main kan 11 orang. Iya kan? Bagaimana meramu 11 secara orang kultur itu? untuk diaspora masuk. Untuk kita nih orang tapi secara pemain teknis, kita ketika main 11 orang di lapangan lawannya Australia, apakah bisa langsung on fire? Itu kan masih jadi tanda tanya. Makanya itu resiko secara teknis resikonya besar. Secara non teknis, Coach STY itu media darling, netizen darling dengan prestasi dengan pencapaiannya. Non teknis ya. Kalau misalnya keputusan ini berhasil, oke, kita lupakan itu pro kontranya. Pasti akan pro semua. Kalau lolos Piala Dunia. Kalau sebaliknya akan jadi backfire. Jadi secara rumah-rumahnya jadi secara teknis ada resiko yang sangat tinggi, secara non teknis juga seperti itu. Jadi resikonya ini besar, tapi harapannya itu kan besar juga, lolos ke Piala Dunia. Jadi resiko yang besar diambil oleh PSSI sekarang. Resiko besar, peluangnya bagaimana? Nah, peluangnya lolos ke Piala Dunia. Lolos aja. Saya baru bisa bilang peluangnya besar atau tidak, atau tertutup atau enggak setelah paling tidak 2 pertandingan, lawan Australia di Sydney sama lawan Bahrain di Jakarta. Itu baru kelihatan. Jadi saya nggak bisa, wah ini tepat keputusannya. Ini nggak tepat keputusannya. Karena kita harus menganalisa, harus lihat dulu. Tapi sekarang kondisinya seperti itu. Pelatih baru memiliki kekurangan, artinya ketinggalan dibandingkan Coach STY dalam hal kenal sama pemain, ya kan, karakter pemain, ya kan, kemampuan teknis individu seperti apa. Nah, itu yang harus dikejar oleh pelatih baru dalam waktu yang sangat singkat.
Kalau Bahrain mungkin di atas kita udah menang lah ya. Kan takut katanya main di sini katanya kan gitu ya kan. Ini kalau saya nanya ke Mbak Nova lagi tambah panjang lagi nih. Tapi kita tunggulah mungkin ya tanggal 12 nanti, meskipun seorang Erwin Fitrian saja belum bisa mengatakan pelatihnya Patrick Kluivert gitu ya. Iya, karena kan baru Kita tunggu. finish 12. Kita Kan nama paling santer dia. Nama Pak Santer iya gitu. Baik, terima kasih Bung Erwin. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.